Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Devita dengan NPM A1E025035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Simak videonya ya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai suatu permukaan. Pada bidang lengkung, cahaya dipantulkan oleh cermin yang permukaannya tidak datar melainkan melengkung. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin lengkung dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Pemantulan cahaya pada kedua cermin ini menghasilkan sifat bayangan yang berbeda-beda tergantung bentuk cerminnya dan posisi benda. Jenis cermin lengkung terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Bayangan yang dihasilkan bisa nyata maupun maya, serta bisa diperbesar atau diperkecil tergantung posisi benda. Contoh penggunaan cermin cekung yaitu pada cermin rias, reflektor lampu, dan lampu senter karena mampu memusatkan cahaya. Sedangkan cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin ini bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Bayangan yang dihasilkan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Contoh penggunaan cermin cembung adalah pada spion kendaraan dan cermin tikungan jalan karena dapat memperluas bidang pandang. Pada cermin lengkung terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama adalah titik pusat kelengkungan atau titik M, yaitu pusat dari lengkungan cermin. Yang kedua adalah titik fokus atau F, yaitu titik tempat berkumpulnya sinar pantul pada cermin cekung atau titik seolah-olah asal sinar pantul pada cermin cembung. Yang ketiga adalah jari-jari kelengkungan atau R, yaitu jarak antara titik pusat kelengkungan dengan permukaan cermin. Dan yang terakhir adalah sumbu utama, yaitu garis lurus yang melewati titik fokus dan pusat kelengkungan. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke arah semula. Yang ketiga, sinar istimewa ini digunakan untuk menentukan letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung kelengkungan. Pada cermin cembung juga terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik tersebut. Karena sifatnya menyebarkan cahaya, bayangan pada cermin cembung selalu terlihat lebih kecil. Untuk menghitung hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus cermin digunakan rumus cermin lengkung berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan keterangan rumus, F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Rumus ini digunakan untuk menentukan posisi bayangan yang terbentuk pada cermin cekung maupun cermin cembung. Sifat bayangan pada cermin cekung bergantung pada posisi bendanya. Jika benda berada di luar pusat kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Jika benda berada tepat di titik fokus, maka bayangan tidak terbentuk karena sinar pantul sejajar. Sedangkan jika benda berada di antara fokus dan cermin, maka bayangan bersifat maya dan diperbesar. Pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulannya, pemantulan cahaya pada bidang lengkung terjadi pada cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sedangkan cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Kedua jenis cermin ini memiliki sifat bayangan dan fungsi yang berbeda-beda sehingga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada spion kendaraan, lampu senter, dan cermin rias. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana cahaya bekerja pada permukaan lengkung.